Full player warisan tahan imbang 2-2 sungguh memalukan. Kita menanya game Spain, tim Kamboja banyak improvement. Malaysia suppose kena lebih baik. Apa-apa tahniah Harimau Malaya and good luck untuk next game. Hopeful lebih tersusun. Nampak Pau Marty agak kecewa sebab tak dapat player yang dia betul-betul nak. Kenapa nih? Tapi for me, Fergus need to start kasih Ken Fajrul Amir. Indo lawan Kamboja pun belum tentu menang. Inikah hasil dari 9 naturalisasi di AFF selevel dengan tim ranking 180? Timnas Kamboja berhasil menahan Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia di Piala AFF 2024. Duel Kamboja versus Malaysia berlangsung di Morodok Tekno National Stadium Phnom Penh, Kamboja Minggu 8 Desember 2024. Harimau Malaya sempat unggul pada babak pertama lewat gol 2 pemain keturunan Stuart Wilkin pada menit ke-35 dan Fergus Tierney pada menit ke-74. Keduanya bagian dari kontingen pemain keturunan yang memperkuat negeri jiran asuhan pelatih asal Spanyol Pau Marty Vicente. Sementara gol Angkor Warrior atau julukan dari Kamboja dicetak oleh Abdelkader Kaulabi di menit 52, dilanjut dengan Sati di menit ke-60. Kedua tim sama-sama memperoleh 1 poin atas laga perdana Piala AFF 2024 dengan sang tuan rumah berada di puncak klasemen dan Harimau Malaya berada di bawahnya. Hasil ini tentu mengecewakan apabila mengingat Harimau Malaya sebenarnya memiliki catatan gemilang melawan Kamboja sejak pertemuan pada tahun 1965. Malaysia mencatatkan 23 kemenangan, 2 kali seri, 4 kekalahan. Dengan kemenangan terakhir diraih pada persahabatan dengan skor 4-0 pada 2022. Sementara Angkor Warrior terakhir kali mengalahkan Malaysia pada tahun 51 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1973 dalam ajang Piala Presiden Korea dengan skor 2-0. Harimau Malaya unggul pada babak pertama lewat gol milik pemain jebolan Akademi Southampton, Stuart Wilkin pada menit ke-35. Gol tercipta setelah Stuart memanfaatkan umpan dari Daniel Ting. Pemain yang digadang menjadi kunci timnas Harimau Malaya tersebut sudah tampil 22 pertandingan sejak debut pada tahun 2022 dan mengoleksi 5 gol, termasuk gol saat melawan Laos bulan lalu. Angkor Warrior menunjukkan taringnya pada saat babak kedua dimulai. Angkor Warrior berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol milik Abdelkader Kaulabi setelah mendapatkan umpan cantik dari Squid pada menit ke-52. Tak berselang lama, tim asuhan Kyoji Yotoku itu berhasil memperbesar keunggulan lewat gol Sati pada menit ke-60. Tembakan keras langsung menghantam gawang Hafid Najli setelah mendapat umpan dari Yade Ugawa. Pasukan Harimau Malaya berhasil menyamakan kedudukan 2-2 lewat gol milik Fergus Tierney pada menit ke-74. Pemain pengganti tersebut langsung menembak dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan umpan dari Hendrik. Berikut komentar rakyat Malaysia setelah mereka hanya mampu bermain imbang melawan Kamboja pada laga pembuka AFF tahun 2024. Full player warisan tahan imbang 2-2 sungguh memalukan. Kita menanya game Spain, tim Kamboja banyak improvement. Malaysia suppose kena lebih baik. Apa-apa tahniah Harimau Malaya and good luck untuk next game. Hopeful lebih tersusun. Nampak Pau Marty agak kecewa sebab tak dapat player yang dia betul-betul nak. Kenapa nih? Tapi for me, Fergus need to start kasih Ken Fajrul Amir. Indo lawan Kamboja pun belum tentu menang. Inikah hasil dari 9 naturalisasi di AFF selevel dengan tim ranking 180? Setakat Aisan pun tak menang. Apa benda taktikal Pau Marty ni senanya? Semua nak komplain hahaha, bila menang sanjung, bila kalah semua kejam. Hakimi, kau tengok Darren Lock main belah kanan bukan berjalan agresif ler, kau nak main ke tak nak?
Kamboja main lebih bagus lagi, apa bendalah. Lawan Kamboja Jepun seri hampir kalah, WTF bro. Pandang rendah Piala ASEAN seolah-olah pasukan bertaraf dunia. Lawan Kamboja pun tak boleh menang. Kalau ya pun janganlah buat lagi Darren Lock tuh main tepi, kasihan. Dia tak ada nih buat apa-apa. Walaupun tidak kalah, tapi jujur level kita sekarang semakin parah. Sebelum ini kita bisa menang besar, tapi sekarang seri ini belum melawan Thailand, Singapura. Apa yang akan terjadi? Bahkan pemain bermain seperti ini setiap pertandingan seperti final. Apakah Malaysia akan mengalami kemunduran atau Kamboja yang semakin kuat? Permainan Kamboja dari beberapa tahun terakhir ada peningkatan. Seseorang pernah Hivert Jamie Raymond memesan namanya di Liga Super, tapi sayangnya dia di tim nasional sedikit kurang. Jangan meremehkan tim Kamboja. Game plan Kamboja lebih keren lah, Malay tolong. Terus macam tak ada plan main pula. Tolong jangan Bang Jimmy main level di ayam hijau budak mentah tu panca Malaysia kalah. Shot pass baik Kamboja lagi better dari Malaysia dalam game nih. Tak sabar nak tengok revolusi baru 15-12 nih. Power lah boleh ikat Kamboja. Big step untuk pasukan Harimau Malaya. Ayuh Malaysia semakin yakin 15 Desember. Bolehlah tuh gameplay oke, tapi Kamboja makin improve. Macam biasa player bodoh dua kau bagi main dulu yang power tu kerap tula Malaysia terpaksa guna ayat kasar sikit. Hanya mampu menahan imbang Kamboja lalu nak main kat Piala Asia mimpi. Muka-muka macam ni jangan mainlah nanti tahun depan kalau kulihati, terutama nomor 5. Kalau macam ni punya main baik hantar skuad U23 lah. Full mat salah seri pula, aduh macam mana nak main kat Piala Dunia. Kesalahan jurulatih skuad eksperimen di starting line up, tidak belajar dari STY kemarin. Malu dengan Kamboja seri. Kamboja tu tim paling lemah di Asia woy. Jujur permainan Malaysia malam ini buruk sekali, harusnya Kamboja menang, sangat buruk. Josu tak boleh out dah, kot macam tak makan. Gameplay pun truk padahal baru lawan Laos. Ni belum Thailand lagi. Udah lama nggak nonton match Malaysia, semangat bangkit di match selanjutnya. Tak apa, kita tak ada rezeki. Pemain dah usaha untuk bermain tetapi gagal. Apa-apa pun kita tetap support untuk bola sepak Malaysia. Wah, ramai betul peminat Konoha dalam IG ni ya. Kasihan tim dah jadi 100% import. Dah kali perlakuan orang asal asli tempatan, terpaksalah mengemis kat IG tim orang macam sampah je, ada kat mana-mana aja. Suka tidak suka, kalau lihat cara bermain Kamboja sekarang sudah di atas Malaysia. Banyak yang perlu diperbaiki, kurangkan mistake di bahagian defense and keeper. Apapun good job. Gaya cam ngerayain menang besar, malah lawan Kamboja imbang. Seri pun serilah. Tak ada alasan ni skuad B ke A ke sepatutnya main semacam tu. Basic pas hantaran slow dan Hakimi ke tren lagi dengan sub lepas ni berat. BDW Kim kena menang, tolong coach the same thing and big gameplay yang lain. Struggle tank, BDW good luck next game je. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Siapa bilang kita macam ni sukar, kenyataan yang sangat sukar untuk ditelan. Pantasan nggak usah ikut dari awal, memalukan. Fokus saja pada liga. Sepak bola Malaysia tidak pernah gagal, marah. Apa kelebihan Pau Jusia? Tak fungsi langsung. Baik memasukkan pemain muda je macam tu. Sepatutnya AFF ni bang pengalaman kat pemain muda. Skuad ramai orang kulit putih tapi macam player amatir tahun 2000, kontrol bola pun struggle. Bukan sekatat Midin kena keluar, dengan Joshua sekali patut kena bubar. Power siap seri dengan Kamboja, macam ni negara Arab pun takut. Banyak individu mengajarkan masuknya Paulo, Joshua dan Hakimi Azim dalam starting line up untuk pertandingan pembuka melawan tuan rumah Kamboja dalam turnamen AMEC.
Namun yang percaya masuknya Adip Rowe dan Fergus dan Darren akan sangat meningkatkan dinamika tim. Skuad Pau Marti memiliki kemampuan untuk meningkatkan kerja mereka yang kurang bersemangat. Debut dari Jimmy Raymond di tim senior meskipun ada kemunduran yang menghasilkan gol awal Kamboja menunjukkan potensi yang menjanjikan yang menjamin pengembangan lebih lanjut. Mengenai Hakimi, tampaknya sifat fisiknya tidak dimanfaatkan secara efektif dan tingkatkan pekerjaannya tidak mencukupi. Tak seriuslah nasional tim, apalah jadi sampai gini. Gameplay serupa main petang-petang, sedap lagi tengok player MSM. Yang bagus di sub, yang kurang di pitch masuk sub baru garang entahlah. Tukak peluk hak beguh penin. Kamboja bukan zaman dulu, sekarang ada 8 pemain import dan warisan yang berkomentar tidak berguna. Kita tarik diri jela, lawan Kamboja pun taklah menang. Kalau lawan Thai Singapura malu woi. Mari tertawa bersama. Habis nih rasanya Fergus Tierney bisa duluan starting 11 karena dia membuat perubahan yang baik bahkan melawan India. Tolong Pau Selasa, Fergus Tierney mengatakan benar Jose buruk, tetapi Fergus Tierney telah menunjukkan apa yang bisa dia lakukan terlebih dahulu. Dia benar-benar layak mendapatkan starting 11 pertama. Joshua bisa disimpan di babak kedua. Tolong damai pada hari Selasa, jangan berpikir sepak bola Malaysia masih di level yang sama. Ini contoh Indonya, meskipun mereka membenci bola komunitas kita tidak bisa menipu mereka. Mereka telah meningkatkan gaya permainan mereka. Hanya satu permintaan, Fergus Tierney pertama.